بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwani, akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nikmat yang begitu banyak, yang setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari selalu kita rasakan. Terlebih nikmatul iman, nikmatul hidayah, nikmatul Islam. Ini adalah nikmat yang terbesar, yang semestinya ketika seorang hamba mendapatkan nikmat ini, maka dia harus betul-betul bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Islam, nikmatul iman ini tidak bisa digantikan dengan nikmat dunia, apa yang ada di bumi seisinya. Menggantikan nikmatul iman, maka tidak ada harganya nikmat yang besar itu. Sehingga ketika kita masing-masing merasakan, mendapati jiwa-jiwa kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, mendapati kita sebagai orang Islam, maka segeralah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian buktikan syukur kita dengan cara membuktikan amalan-amalan, berusaha menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang disunnahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, berusaha sekuat tenaga untuk berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah bukti syukur kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang mulia ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita akan tuntaskan kitab atau babus sabr, bab kesabaran dalam kitab Riyadhus Shalihin yang kita bahas ini. Kitabus sabr ini adalah kitab bab yang ketiga dari
bab-bab yang ada dalam Riyadhus Shalihin. Kita ingat bab yang pertama itu adalah ikhlas. Kemudian yang kedua itu adalah at-taubah. Kemudian yang ketiga itu adalah as-sabru. Ya, bab tentang kesabaran. Dan banyak hadis-hadis yang sudah kita baca. Ya. Pada kesempatan malam hari ini kita tuntaskan 2 hadis terakhir, yaitu hadis yang ke-52 dan hadis yang ke-53. Berikutnya pada kesempatan yang mendatang kita masuk pada bab baru, yaitu bab as-sidq. Bab tentang kejujuran. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah lama kita membahas bab tentang as-sabr. Berulang-ulang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Imam Nawawi dalam setiap bab mesti menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan bab itu. Tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang dalam Al-Qur'an tentang kesabaran, dalam hadis-hadis Nabi juga banyak tentang kesabaran, itu pasti ada artinya. Karena memang kesabaran itu harus selalu dilatih, harus selalu diingatkan. Mudah untuk kita memberikan nasihat kepada orang lain. Sabar ya akhi, sabar ya akhi. Tapi begitu kita mendapatkan musibah itu, belum tentu kita mampu bersabar. Sehingga berulang-ulang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam untaian-untaian hadis beliau sallallahu alaihi wasallam terkait di sana ada kesabaran-kesabaran yang diselipkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam hadis yang ke-52 dan hadis yang ke-56 yang akan kita baca pada kesempatan malam hari ini. Wa an Abi Yahya Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu, dari Abi Yahya Usaid bin Hudayr, anna rajulan minal ansar qala, kata beliau yaitu Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu menceritakan, anna rajulan minal ansar qala, sesungguhnya ada para sahabat atau ada salah satu sahabat dari kalangan Ansar. Qala, ia berkata, ya Rasulullah, ala tasta'miluni kama ista'malta fulanan. Ini orang Ansar. Dan kita tahu orang Ansar itu adalah orang-orang yang mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Itulah tabiat mereka. Bisa kita lihat bagaimana dahulu ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Para sahabat ahlu Makkah, penduduk Makkah, ketika datang di Madinah, mereka tidak memiliki harta, mereka tidak memiliki tempat tinggal. Dan banyak di antara orang Ansar yang memberikan fasilitas itu. Itulah orang-orang Ansar. Qala, dia berkata, ya Rasulullah, orang Ansar ini meminta kepada Rasulullah, bertanya, ala tasta'miluni kama ista'malta fulanan. Wahai Rasulullah, kenapa engkau atau maukah engkau jadikan aku ini sebagai orang yang dipercaya untuk mendapatkan tugas, diamanai tugas
dijadikan pegawai, memiliki jabatan. Kama sta'malta fulanan, sebagaimana engkau berikan kepada orang itu. Faqala, Rasulullah justru menjawab dengan sabda beliau, innakum satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni 'alal haud. Muttafaqun alaih. Kata beliau, innakum, sesungguhnya kalian wahai umatku, umat Islam, satalqawna ba'di, akan menemukan setelah aku meninggal, atharatan, sikap egois, sikap mementingkan diri. Dari siapa? Dari mereka orang-orang yang menjadi pemimpin atas kalian. Ya. Nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku ini sudah meninggal, nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang mereka mengumpulkan harta rakyatnya untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan rakyatnya. Itulah yang disebut dengan apa? Atharah. Mencari jabatan, tapi apa? Ternyata tujuannya bukan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kemaslahatan rakyat. Dia hanya memanfaatkan jabatan itu hanya untuk sebagai agar ia memiliki akses untuk mengumpulkan harta rakyat, baik itu untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan kelompoknya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang lalu. Apakah kira-kira sekarang terjadi, Pak? Terjadi. Itulah wahyu. Ya, pasti terjadi. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ngeri. Sebuah ujian yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberitakan bahwa akan ada pemimpin. Kalau kelasnya sudah pemimpin, itu menjadi ujian besar bagi rakyat. Bahkan terkadang hak-hak rakyat itu tidak diberikan, dihalang-halangi. Bahkan uang rakyat digunakan untuk kepentingan mereka. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inilah yang begitu berat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga heran ketika ada orang-orang yang ngaji seperti ini dikatakan orang-orang radikal. Orang-orang yang suka memberikan hal-hal yang buruk. Orang yang suka istilahnya manas-manasin rakyat, provokator, agar mereka melawan, mereka memberontak. Berat memang. Nasihat Nabi SAW ini sudah jelas di mata-mata kita, itu jelas kelihatan akan kezaliman, bahwa pemimpin-pemimpin nanti itu adalah pemimpin-pemimpin yang mereka hanya mengurusi diri mereka sendiri. Apa kata Rasulullah SAW? Fasbiru. Kalau kalian betul-betul nanti temukan ada pemimpin yang seperti itu, mereka mencari jabatan, mereka minta untuk menjadi pemimpin yang ujung-ujungnya untuk manfaat diri mereka atau kelompoknya, dan fakta terjadi akhirnya uang rakyat diambil,
Hak-hak rakyat tidak diberikan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah mengatakan kalau kalian sudah menemukan pemimpin yang seperti itu, segera kalian berontak, segera kalian keluar, segera angkat pedang kalian, lawan mereka, turunkan mereka? Tidak. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Fasbiru. Ahlus sunnah wal jamaah. Bagaimana yang seperti ini dikatakan orang-orang apa? Radikal. Fasbiru, maka bersabarlah. Ya Rasulullah, sampai kapan kita bersabar ya Rasulullah dengan pemimpin-pemimpin yang selalu mengutamakan diri mereka dan mereka mengabaikan hak-hak rakyatnya? Sampai kapan kita bersabar ya Rasulullah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hatta talqauni 'alal haud. Terus sabar, 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 sabar. Sampai kapan? Sampai kalian bertemu dengan aku di telagaku besok. Artinya sampai kapan bapak-bapak, ibu-ibu? Sampai mati, Pak. Jadi salah kalau ada orang sabar itu ada apa? Ada batasnya. Sampai mati tuntutannya. Allahu Akbar. Berat memang, Pak. Ibu, ya. Apalagi zaman sekarang. Kalau kita melihat di luar, ya, ujiannya sangat berat. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selalu mengikuti wasiat nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasbiru, sabar. Sampai kapan kita bersabar? Sampai kita ketemu Nabi, tunggu kita di telaga itu. Sampai kita betul ketemu Nabi. Oh, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Langsung kita sebutkan beberapa faedah. Namun sebelum disebutkan beberapa faedah, di sini ada beberapa kalimat tasta'miluni, ya. Atau ala itu kalau dalam bahasa Arab itu untuk ard, untuk menawarkan, ya. Jadi ada seorang Ansor yang menawarkan dirinya untuk dipilih sebagai apa? Petugas, ya, petugas negara, ya. Petugas negara. Tidakkah engkau pakai aku juga ya Rasulullah, sebagaimana engkau pakai si fulan itu? Ya. Ya, amilan, ya, petugas, pegawai. Haud, yang dimaksud haud di sini adalah telaga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan untuk umatnya. Dan masing-masing nabi Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa? Telaga. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu luasnya, panjangnya 1 bulan perjalanan. Masirata syahrin. Kemudian disebutkan bahwa rasanya itu lebih manis daripada madu. Warnanya lebih putih daripada susu. Siapa yang minum dari telaga itu, dia tidak akan merasa kehausan lagi. Sedangkan kita tahu ketika kita di padang mahsyar nanti, jamaah yang dimuliakan Allah, matahari itu betul-betul Allah Subhanahu wa taala dekatkan pada kepala-kepala manusia. Qadra mil au milain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didekatkan matahari itu 1 mil atau 2 mil. 1 mil itu berapa kilo, Pak? 1,6 kilo. Berarti 1,6 kilo atau kurang lebih 3,2 kilo. Padahal sekarang itu berapa juta jaraknya matahari sekarang?
Coba di Google berapa Pak? Jarak matahari ke bumi menurut Hah? Coba berapa? Jarak antara matahari ke bumi itu berapa? 151 juta kilometer. Ya. 151 juta kilometer dari si matahari. Besok kata Rasulullah, matahari itu cuma 1,5 kilo atau 3 kilo. Makanya, tapi tentunya hitungan ini adalah hitungan sesuatu matahari di akhirat tentu akan berbeda dengan matahari ketika di dunia. Sehingga nanti masing-masing kita itu akan berkeringat saking panasnya. Sehingga dikabarkan ada di antara kita yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai betis, ada yang sampai lutut, ada yang sampai perut, ada yang sampai dada, ada yang sampai mulut sehingga gelagap, gak bisa bernafas. Di sanalah pentingnya haud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca faedahnya. 1. Faedah yang pertama dari hadis yang ke-52, bahwa pada dasarnya tidak dibolehkan seorang itu minta jabatan. Pada dasarnya tidak boleh seorang itu minta jabatan. Jabatan apapun, mau itu di yayasan, mau itu di sekolah, mau itu di manapun sama, atau bahkan di yang lebih besar daripada itu, organisasi misalnya. Pada dasarnya tidak boleh. Kemudian ketika ada yang minta, jangan berikan. Tapi berikan kepada orang yang tidak mau. Berikanlah jabatan itu kepada orang yang gak mau. Tapi dilihat dia punya kapabilitas, dia punya kemampuan, tapi dia gak mau. Nah, kasih orang yang seperti itu, daripada dikasih kepada orang yang menawarkan diri untuk mendapatkan jabatan itu. Sebagaimana dalam hal ini Rasulullah SAW, Rasulullah tidak berikan pada orang Ansor itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena jabatan itu adalah amanah. Jabatan itu adalah apa? Amanah. Maka kenapa kita itu tidak boleh minta jabatan? Karena amanah kita itu sudah banyak. Dan amanah itu kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pertanggungjawabannya itu besar. Kalau kita lihat kepada hadis-hadis yang lain, sangat banyak sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya itu mewanti-wanti, memberikan himbauan kepada umatnya agar jangan minta jabatan. Di antara hadis yang terkenal yaitu hadis Abdurrahman bin Samurah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah." Wahai Abdurrahman bin Samurah, jangan sekali-kali engkau itu minta diberikan jabatan. Fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Karena ketika engkau diberikan jabatan itu karena engkau memintanya,
maka engkau tidak akan diberikan taufik untuk menjalankan jabatan itu. Wa in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha, kata Rasulullah SAW. Tapi ketika engkau diberikan amanah jabatan sedangkan engkau tidak memintanya, u'inta 'alaiha, justru engkau akan diberikan taufik, akan dibantu Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugasmu. Dan banyak sekali hadis-hadis yang lainnya. Ya. Sebagaimana dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, "Innakum satahrisuna 'alal imarah," kata Rasul. Sesungguhnya kalian kelak itu akan pada rebutan apa? Jabatan. Seperti yang kita dapati sekarang ini. Bahkan sebagai mubarrir, cara apapun ditempuh supaya ia sukses menjadi apa? Pejabat. Tidak peduli dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram. Kenapa? Karena dia punya ambisi sesuatu. Karena dia punya ambisi. Ada tujuan tertentu. Kata Rasulullah SAW, "Innakum satahrisuna 'alal imarah," kelak nanti kalian itu akan pada rebutan jabatan. Tapi apa kata Rasulullah SAW? "Wasatakunu nadamatun yaumal qiyamah." Ingat, orang-orang yang rebutan jabatan itu kelak hanya akan gigit jari ketika mereka dibangkitkan. Mereka hanya akan menyesal ketika mereka di padang mahsyar. Kenapa dulu saya minta jabatan ini? Ternyata semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dulu aku jadi orang biasa, seandainya dulu aku tidak meminta jabatan ini, seandainya yang ada hanyalah penyesalan. Kenapa dulu saya lakukan ini? Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk minta jabatan, lalu bagaimana dengan Yusuf alaihi salam? Beliau adalah nabi yang mulia. Kalau kita baca surat Yusuf, kisah tentang Nabi Yusuf ketika beliau terdampar di mana? Di Mesir. Ya, yaitu pada ayat yang ke 55. Ayat yang ke-55. Di antara kisahnya beliau berkata kepada rajanya saat itu, "Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim." Wahai raja, ij'alni, itu perkataan siapa? Yusuf alaihissalam. Ij'alni ala khazainil ardi, jadikanlah aku ini sebagai orang yang diamanahkan untuk mengatur perbendaharaan negara, pangan negara. Jadikanlah aku yang mengatur itu. Ini karena aku itu orang yang amanah dan aku punya pengalaman dalam masalah ini. Hafizun alim. Minta tidak Yusuf alaihissalam menawarkan diri atau tidak? Iya, menawarkan diri. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, antara ayat ini dan hadis tadi perlu dikompromikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita, jangan kita itu minta jabatan. Kenapa?
kalau kita minta jabatan kemudian kita mendapatkan jabatan itu, justru kita tidak akan mendapatkan taufik dari Allah untuk melaksanakan amanah itu. Tapi kalau kita tidak meminta jabatan itu, bahkan kita tidak mau, tapi diberikan amanah itu, justru Allah akan bantu kita menjalankan amanah itu. Dalam surat Yusuf ini, Yusuf meminta, ij'alni, jadikanlah aku menteri, ya, yang mengurusi tentang pangan negara. Maka para ulama, di antaranya Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, mengatakan bahwa larangan meminta jabatan itu hukum asalnya tidak boleh. Bahkan sampai kepada haram jika memang indikasi atau ada ambisi tujuannya adalah untuk mendapatkan manfaat duniawi, untuk mendapatkan akses kepentingan pribadi, haram. Tapi kata beliau, apabila seorang itu mendapatkan bahwa di sekitarnya itu tidak ada yang mampu mengurusi itu, tidak ada yang mampu mengurusi itu, bahkan jika tidak diurusi, kezaliman itu akan semakin merajalela. Atau misalnya di sebuah lembaga sama, ternyata di sebuah lembaga itu tidak ada yang bisa masalah itu, tidak ada yang bisa masalah itu. Ketika tidak ada yang mau mengurusin itu, dan akan semakin kacau, akan semakin kacau. Maka dalam hal ini bahkan Imam Qurtubi mengatakan fayata'ayyanu alaihi, ketika dia merasa dia yang mampu, maka silahkan, boleh hal itu untuk apa? Bahkan wajib untuk menawarkan diri ketika dilihat memang tidak ada yang mampu. Dan ketika tidak ada yang mampu, bahkan justru akan menjadi mafsadah, sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Yusuf alaihissalam. Karena beliau melihat ini paceklik, kalau tidak ada yang ngurusi, ini semua satu negara akan apa? Kelaparan. Dan Nabi Yusuf punya ilmunya, punya ilmunya, sehingga beliau menawarkan diri untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan manusia. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hubungannya ya antara ayat dan surat Yusuf dengan hadis di antara yang kita baca ini. Itu faedah yang pertama. Jadi pada dasarnya tidak boleh seorang itu minta apa? Jabatan. Tapi bisa boleh dalam kondisi tertentu. Bahkan bisa menjadi wajib. Oh, ini kok gak ada yang mau. Padahal ini penting sekali. Selama dia memiliki kemampuan, maka boleh dia untuk apa? Menawarkan diri. Selama memang niatnya ikhlas untuk dakwah, bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, ketika dia mampu, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Bahkan ketika dia mampu berbuat adil, maka mendapatkan keutamaan yang tinggi. Ya, karena di antara yang Allah Subhanahu wa taala janjikan itu apa? Di antara orang-orang yang akan mendapatkan naungan kelak pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, di antaranya apa? Al-imamu al-adil. Imam, seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang bijaksana. Tapi memang berat, ujiannya berat. Sehingga ketika orang itu mampu, Allah Subhanahu wa taala berikan kedudukan yang tinggi, yang tidak diberikan oleh yang tidak diberikan pada yang lainnya. Yang kedua, di antara faedah hadis ini bahwa ketika Rasulullah mengatakan satarawna ba'di,
engkau akan melihat pemimpin sepeninggalanku. Menunjukkan bahwa tidak ada di zaman Nabi SAW sifat ini. Ya. Tidak ada pemimpin-pemimpin di zaman Nabi SAW, pejabat-pejabat di zaman Nabi SAW yang memiliki sifat egois. Dia mendapatkan jabatan, kemudian ternyata jabatan itu digunakan untuk kepentingan pribadi-pribadi mereka. Fa'innahu la yaqa'u fi zamani. Itu tidak mungkin terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih menjadikan sesuatu berbeda daripada yang lainnya. Misalnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan harta ghanimah yang si fulan itu lebih banyak daripada yang lain. Apakah karena kepentingan pribadi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Tapi untuk kepentingan apa? Islam. Kepentingan apa? Dakwah. Untuk kepentingan dakwah. Ada orang yang baru-baru masuk Islam, yang sono malah sudah berjihad lama, berkali-kali berperang pada Rasulullah, tapi dapat ghanimahnya cuma sedikit. Yang ini baru saja bergabung Islam. Begitu Islam menang, mendapatkan apa? Ghanimah yang lebih banyak. Sehingga sebagaimana dalam sudah pernah kita baca, engkau tidak adil ya Rasulullah. Itu tidak terjadi di zaman Nabi, sehingga Rasulullah SAW jelaskan apa alasannya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang seperti itu, innama li maslahatil muslimin, itu yang difikirkan Nabi adalah kemaslahatan umat Islam, bukan kemaslahatan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah pengen punya harta yang dikumpulkan, ya, dikumpulkan, ditumpuk-tumpuk untuk dirinya, untuk keluarganya. Bahkan ketika Rasulullah SAW itu meninggal pun Rasulullah tidak punya warisan, tidak punya apa-apa. Setiap punya harta, kalau nggak habis dimakan ya disedekahkan kepada orang yang setiap punya harta buat nafkah keluarganya, istri-istrinya, sisanya disedekahkan kepada orang lain. Terus seperti itu sampai meninggal Rasulullah SAW, dan Rasulullah tidak meninggalkan warisan apapun kecuali apa? Baju perang itu pun sudah apa? Tergadaikan. Yang ketiga, dalam hadis ini terdapat motivasi dan anjuran. Untuk apa? Untuk bersabar atas kezaliman pemimpin. Dan tidak boleh seorang itu keluar dari ketaatan kepada pemerintah. Seorang itu tidak boleh keluar dari ketaatan pemerintah. Bahkan kewajibannya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah berusaha untuk bersabar. Illa kecuali kita dapati pemerintah itu betul-betul keluar dari agama Islam. Dan itu ada maslahat dan kita mampu. Jadi para ulama itu mengatakan, seberapapun zalimnya pemerintah, selama dia masih statusnya apa? Islam, Muslim, maka kewajiban kita itu adalah bersabar. Sampai kapan? Terus sampai kita mati. Atau sampai betul-betul terlihat
pemimpin kita itu melakukan kekufuran yang terang benderang sebagaimana terangnya matahari di siang hari, tidak ada keraguan padanya bahwa dia telah kafir. Baru urusannya berbeda. Ketika masih statusnya muslim, sabar. Ketika hanya diambil harta kita, sabar. Harta kita untuk mereka, sabar. Allahu Akbar. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang lainnya itu menggambarkan lebih parah dari itu. Tuntutan kita harus bersabar itu, ya. Tuntutan kita harus bersabar itu lebih parah dari itu. Kita diharuskan untuk senantiasa bersabar. Ya. Lihat ya, dalam hadis-hadis yang lainnya, Rasulullah menggambarkan kesabarannya lebih dari itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa in akhadhu malak wa darabu dhahrak." Sampai-sampai ketika pemimpin-pemimpin kita itu akhadhu malak, tiap hari mengutin harta kita. Ya. Gak ada haknya mereka ambil harta kita, tapi apa-apa diambilin, ya gak Pak? Ada ini, ada pungutannya, ini ada pungutannya, ini ada pungutannya, ini ada pungutannya, ini ada pungutannya. Allahu Akbar. Ya. Tapi kata Rasulullah, wa in akhadhu malak, walaupun pemimpin-pemimpin kita itu, ya, walaupun pemimpin-pemimpin kita itu mengambil harta kita, bahkan kata Rasulullah, wa darabu dhahra, bahkan kita dipukuli pakai tongkat tiap hari, dicambuk. Ya. Alaikum bisam'i wa ta'ah, tetap kalian sabar, tunduk dan patuh. Jangan berontak. Ya. Tunduk dan patuh, jangan berontak. Bukan hanya diam ini. Ya. Bukan hanya diam. Kita dipukuli. Tapi kata Rasulullah, sabar. Illa antara kufran bawahan, kecuali betul-betul sudah nyata-nyata terlihat kekufuran, baru di sana ada langkah-langkah berikutnya. Kemudian para ulama, ketika memang terlihat kufur nyata, apakah juga langsung keluar? Ternyata juga tidak. Misalnya nyata pemimpin kita, ya, nyata pemimpin kita itu ternyata memerintahkan kita, sembahlah aku, ya, sujudlah semua kepadaku, ya, tinggalkan peribadatan kalian kepada Allah, tinggalkan salat, tinggalkan haji. Haji itu tidak penting. Itu jelas kufur apa? Jelas. Kufur ini. Ini kufur yang jelas. Sebagaimana matahari di siang hari. Teras. Begitu jelas kan. Pemimpin kita masih mengatakan muslim. Masih mengatakan silahkan kalian sholat. Silahkan kalian ibadah. Misalnya. Itu jika terlihat kufur yang nyata pun para ulama mengatakan, apakah kemudian setelah itu kemudian berontak? Tidak. Dilihat dulu maslahat dan mafsadahnya. Mampu tidak kalian menggulingkan pemerintah itu? Punya senjata atau tidak? Punya pasukan atau tidak? Atau hanya sekedar semangat tanpa ada persiapan? Yang ada adalah pembantaian. Yang ada pembantaian. Anggap ada pemerintah yang jelas-jelas kafir.
Mereka punya pasukan angkatan darat, punya pasukan angkatan laut, ya. Semuanya punya, perlengkapan senjata punya. Kita cuma kelompok kecil, kemudian senjatanya cuma pisau dapur, kemudian ingin menggulingkan pemerintah. Yang ada apa? Pembantaian. Ada masalahnya tidak? Tidak ada. Tidak ada masalahnya. Terus apa yang sebaiknya? Sabar. Terus kita berdakwah sampai punya kekuatan. Itu seandainya betul-betul yang memimpin kita itu adalah yang seperti itu. Yang keempat. Dalam hadis ini ada petunjuk bahwa orang-orang Ansor itu memiliki keutamaan. Di antaranya apa? Di antaranya dibuktikan bahwa mereka semua itu adalah orang-orang yang akan bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di mana? Di haud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di telaga yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam janjikan. Semuanya orang Ansor. Ya. Karena Rasulullah SAW memberikan nasihat, isbiru, sabarlah kalian orang Ansor. Hatta talqauni 'alal haud, sampai kalian bertemu denganku kelak di telaga itu. Secara khusus ini untuk sahabat Ansor yang saat itu langsung bersama Rasulullah, dan secara umum untuk umat manusia. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin memberikan faedah. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak memberikan orang Ansor ini jabatan? Padahal orang Ansor itu dari dulu adalah orang-orang yang isar, yang suka mendahulukan orang lain. Kenapa nggak Rasulullah balas? Oh, ini orang-orang Ansor ini yang dulu selalu membantu kita, yang dulu selalu tidak mementingkan diri mereka sendiri, justru bahkan mementingkan orang lain. Ketika orang Ansor ini minta untuk diberikan tugas, malah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berikan. Malah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berikan. Apa kata Imam Ibn Qayyim? Ini untuk menunjukkan kedudukan orang Ansor, bahwa kelak orang Ansor itu kedudukannya di surga itu sangat-sangat tinggi, yang menjadikan orang-orang lain itu menjadi iri dengan apa yang dilakukan oleh Ansor. Kenapa? Karena apa yang dilakukan di dunia ketika dulu selalu melupakan diri mereka dan selalu mengutamakan orang lain, mereka tidak mendapatkan balasannya itu di dunia. Kalau pantasnya kan, ini orang Ansor ini dulu yang membantu dakwah kita. Justru kalau secara dunia, secara hitung-hitungan dunia, ini orang Ansor harus diutamakan, karena dulu dia mengutamakan orang lain, sekarang kita utamakan mereka ini. Kita utamakan mereka ini. Rasul tidak lakukan itu. Supaya apa? Supaya betul balasan mereka itu adalah di akhirat. Sehingga orang kelak akan merasa iri dengan orang Ansor kedudukannya begitu tinggi. Karena betul-betul ketika dia melakukan itsar itu tidak ada balasannya di dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga kembali kepada kita. Ketika antum misalnya, kok ana tuh sudah sering mengutamakan orang lain,
Tapi giliran ini kenapa anda nggak diutamakan? Ya. Ingatlah, ketika antum diperlakukan seperti itu, ingat, itu tandanya bahwa Allah akan berikan balasan yang lebih baik, lebih tinggi. Di mana? Di akhirat. Ya. Dulu anak itu selalu memperhatikan orang, bahkan saya lupakan diri sendiri, keluarga saya abaikan untuk kepentingan orang lain, untuk kemaslahatan umat. Sekarang begitu ada sesuatu, kok seakan saya nggak diperhatikan misalnya. Kenapa orang-orang tidak mengutamakan saya? Kenapa orang-orang tidak mendahulukan saya sekarang? Kenapa saya seakan-akan apa yang dulu dilakukan saya itu apa? Tidak ada artinya. Ingat, itu karena Allah Subhanahu wa taala ingin balas apa yang dulu kita lakukan. Di mana? Di akhirat, bukan di dunia ini. Maka fahami itu. Faedah fiqhiyah. Sepertinya tidak kita baca 2 hadis. Masih ada 1 hadis lagi berarti. Kita baca 1 hadis pada kesempatan yang berikutnya. Terakhir. Ini termasuk masalah kontemporer. Masalah masa kini. Yang ini menjadi sesuatu yang sering, bahkan hampir tiap hari ada. Apa? Efek dari pemimpin yang egois. Pemimpin yang egois itu, atau pemimpin yang mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya itu, biasanya apa? Biasanya melupakan hak rakyat sampai dia mendapatkan apa? Bayaran. Ya. Sampai dia mendapatkan apa? Bayaran. Padahal itu hak rakyat. Tapi ketika tidak mendapatkan sesuatu, gak diurus, gak diperhatikan. Terjadi atau tidak? Banyak terjadi. Mereka misalnya sudah mendapatkan gaji yang sesuai dengan tugasnya, tapi ketika diminta untuk menjalankan tugasnya, untuk memberikan, melayani hak rakyatnya, tidak diberikan. Sampai apa? Sampai dia mendapatkan apa? Apa yang diinginkan. Maka disinilah yang disebut para ulama sebagai apa? Riswah, atau apa? Suap menyuap. Pertanyaannya, ketika kita mendapatkan pemimpin yang seperti itu, ngurus sesuatu nggak selesai, minta ini nggak dikasih, minta yang seperti ini gak diselesaikan. Coba kasih amplop, besok datang lagi, Pak, ini Pak yang kemarin belum tidak lanjuti tugasnya. Oh, ada amplop. Besok Pak, ini malah silakan Pak, sudah jadi. Itu sesuatu yang biasa, ya tidak Pak? Sesuatu yang biasa. Sehingga pertanyaannya, bolehkah seseorang memberikan riswah, suap kepada petugas, kepada pejabat untuk mendapatkan hak kita? Dalam arti kita memang berhak, kita sudah memenuhi syarat misalnya untuk mendapatkan hak itu, tapi yang berwenang tidak memberikan haknya kepada kita. Dan ternyata memang adatnya begitu, harus pakai apa? Pakai stimulus. Pakai stimulus baru hak kita akan diberikan. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahu rashi wal murtashi.
Allah itu melaknat orang yang menyuap dan orang yang diberikan suap, dilaknat. Sedangkan ketika seorang itu dilaknat Allah Subhanahu wa taala, jelas kita diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kelak tidak ada orang yang masuk surga itu dengan amalannya. Semua itu masuk surga dengan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana iblis yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya. La'anallahu rashi wal murtasi. Pertanyaannya, boleh nggak sih kita mengambil hak kita? Ini hak kita, tapi kita nggak bisa mendapatkan hak kita kecuali dengan membayar. Di sini para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan boleh, silahkan, selama memang apa? Sudah teruji bahwa ini sudah layak untuk mendapatkan hak. Sudah layak untuk mendapatkan hak misalnya. Semua nggak ada sesuatu syarat-syarat, kemudian persyaratan semua udah dipenuhi, ditinjau, sudah semua nggak ada bermasalah misalnya. Kemudian itu kan hak rakyat, tapi nggak bisa diurus misalnya. Sebagaimana? Ya, anggap kasus harian misalnya, izin mendirikan apa? Bangunan, atau izin mendirikan apa? Masjid misalnya. Itu contoh misalnya. Sudah sesuai syaratnya, radiusnya sudah memenuhi syarat, tidak ada masjid sekitar, ya ini. Kenapa nggak diberikan izin misalnya? Terus boleh nggak kita ngasih mereka supaya dikeluarkan izinnya? Di sini para ulama mengatakan apabila riswah, suap itu diberikan, dibayarkan hanya untuk mengambil haknya, maka itu termasuk rukhsah, sesuatu yang dibolehkan. Kenapa? Karena untuk mengambil hak. Tapi apabila riswah itu dibayarkan untuk menarik mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, maka masuk dalam apa? La'anallah ar-rashi wal murtasi. Ini memang belum hak, tapi karena dibayar akhirnya diluluskan misalnya, maka itu termasuk. Tapi kalau sudah berhak, tapi kok nggak dikasih-kasih, kemudian kita berikan suap, baru kemudian dikasih, maka sebagian ulama mengatakan apa? Mengatakan tidak mengapa. Kenapa? Karena dalam rangka mengambil hak. Ada orang yang Masya Allah misalnya sudah lulus tes, misalnya ujian menjadi ASN misalnya, atau PNS misalnya. Lulus, diumumkan yang lulus ini misalnya, tapi nggak diangkat-angkat misalnya. Ternyata yang diangkat yang apa? Yang bayar duluan, yang mau bayar dulu ya diangkat, diangkat. Loh, saya nggak bayar. Terus boleh nggak bayar? Nah, ketika memang sudah dia harusnya lulus dan dinyatakan lulus, kemudian dia bayar, para ulama mengatakan maka boleh. Yang tidak boleh apa? Dia dari awal tidak lulus, kemudian bayar, akhirnya diluluskan. Inilah yang haram. Nah, ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, dan ini yang termasuk dikuatkan oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, dan beliau mengkritisi pendapat yang pertama, bahwa fatwa yang pertama tadi fihi nazar, perlu ditinjau ulang. Kenapa? Karena ketika seorang memberikan suap kepada pemimpin-pemimpin yang tidak memberikan hak rakyatnya,
ini justru membantu mereka untuk terus terbiasa melakukan praktik yang seperti itu. Sampai kapan? Terus, kenapa? Karena rakyat juga masih mendukung. Sehingga tidak ada habisnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini yang pertama alasannya. Yang kedua, persis kaitannya dengan hadis ini. Ya. Rasulullah dalam hadis tadi, ketika dikatakan bahwa nanti akan ada pemimpin-pemimpin kalian yang berbuat zalim, suka melupakan hak-hak rakyatnya, bahkan justru mengumpulkan manfaat untuk diri-diri mereka. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, biru, sabar. Ya. Sabar. Itu yang diajarkan Nabi. Bukan nggak apa-apa. Coba minta usaha bagaimanapun caranya supaya kalian mendapat apa? Hak dari pemerintah itu. Tapi apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah. Ya, sabarlah. Maka inilah yang menguatkan pendapat yang kedua. Kemudian yang terakhir alasannya yang mengatakan tetap tidak boleh, bahwa ini termasuk hadaya al-ummal. Hadiah ummal. Hadiah ummal atau biasa disebut dengan apa? Istilahnya apa, Pak? Istilahnya apa? Ya. Tuh. Ada seorang dapat dikasih suatu hadiah, kasih apa? Hadiah. Nah, hadiah itu umat. Dan ini termasuk perbuatan yang curang. Kenapa? Karena menjadikan orang-orang yang diberikan amanah itu akhirnya apa? Tidak objektif dalam melihat apa? Masalah. Dia punya merasa suatu, dia pernah memberikan suatu, dia pernah memberikan suatu, dia pernah memberikan suatu, dan seterusnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat dari dua fatwa ini, ya, tentang hukum apa tadi? Memberikan suap kepada pemimpin yang menghalang-halangi hak kita. Maka kita gabungkan satu, jika memang itu sesuatu yang penting banget, ya, ada kemaslahatannya ketika kita mendapatkan itu, maka kita tempuh fatwa yang pertama. Apa itu? Ya nggak apa-apa, terpaksa kita harus apa? Kita harus bayar. Ya, kita harus bayar, memberikan sesuatu kepada mereka supaya kita mendapatkan haknya. Yang kedua, jika sesuatu itu tidak terlalu penting dan ketika kita tidak memilikinya, tidak ada mudarat, maka kita ambil fatwa yang kedua apa? Sabar. Ya. Maka bersabarlah. Terlebih apabila itu hanya urusan pribadi, apabila itu hak adalah urusan umat, maka bisa jadi itu apa? Kita berusaha untuk terus apa? Mendapatkan hak itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita semua, dan mungkin jika ada pertanyaan bisa disampaikan di saat-saat setelah ini, dan kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum